datang di studio Taufidu TV. Terima kasih. Kemudian narasumber kita yang kedua, Kakanda kita juga yang juga merupakan penggagas kembali menyemangatkan sebagaimana juga Kakanda Mahmudin Tahir tadi, seorang anak muda, pengusaha, kemudian punya visi visioner yang sangat luar biasa untuk mengembangkan kawasan ini, yaitu Datuk Budi Febriadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kota Dumai dan selamat datang di studio Taufidu TV. Balik kampung saya. Lain orang muda ada. Kemudian narasumber kita yang ketiga, seorang akademisi, merupakan lulusan terbaik dari kampus Trisakti Jakarta dan juga merupakan seorang ilmuwan di pembangunan. Siapa lagi kalau bukan Bapak Dr. Haji Muhammad Rizal Akbar Enfield. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih host telah memberikan kesempatan. Tentu dengan semangat yang luar biasa, tentu ya anak-anak muda juga yang sesama punya pioner, tentu kita berharap sebuah penjelasan yang konkret. Apakah semangat baru ini merupakan kelanjutan dari perjuangan sebelumnya atau ini punya nuansa tersendiri dalam sama-sama bagaimana kita mengembangkan, menggali potensi dari Selat Malaka ini juga sehingga bisa kebahagiaan kepada kita. Tentu kita berharap ada penjelasan yang konkret dari founder Yayasan Negeri Riau Pesisir, yaitu Kakanda Mahmudin Tahir. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. alhamdulillah. Pertama-tama tentu kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang sudah diberikan kita hari ini, sehingga saya dan Pak Sekjen Yayasan Negeri Riau Pesisir bisa hadir bersama-sama di studio yang luar biasa ini ya, kreatif. Kami sangat mengapresiasi ini. Ini salah satu karya anak bangsa yang kita hargai. Kemudian saya mengucapkan terima kasih juga kepada senior saya. Saya manggilnya Pak Wawali biasanya. Tapi tapi sebetulnya walaupun ini senior kami terima kasih Pak Dokter sudah mengundang kami dan terima kasih juga host sudah juga memfasilitasi pertemuan kita hari ini. Saya sangat beruntung ya bisa tampil di sini dan sedikit memperkenalkan diri. Kalau tak kenal maka tidak sayang, orang bilang kan. Jadi saya Mahmudin Tahir, kebetulan saya bukan orang lain juga di pesisir ini, kita tetangga. Saya lahir di Kabupaten Meranti, kemudian di sebelah saya ini saya kenalkan juga, nanti beliau bisa kenalkan di sini Datuk Budi. Ini pemuda dan juga pengusaha kami khususnya di seluruh 12 kabupaten dan kota. Baik, izin saya ingin bercerita sedikit tentang bagaimana bahasa semangat baru Riau Pesisir ini muncul. Mungkin kita kan sudah banyak mendengar pergerakan Riau Pesisir dari bermacam-macam tema ya, dan yakin sahabat semua juga sudah pernah mendengar wacana Riau Pesisir sebelumnya. Cuma ini mungkin agak sedikit berbeda. Jujur saya bukan politikus, saya juga bukan pejabat, dan saya melihat Riau Pesisir ini dari segi yang agak sedikit berbeda. Nah, kebetulan di sini ada sekjen kita, kami dalam satu bidang profesi kami. Jadi kami melihat Riau Pesisir ini dari konteks ekonomi. Nah, kita straightforward karena persoalan Riau Pesisir ini
saya yakin kalau kita bicara semua setuju bahwa yang terjadi di Riau Pesisir hari ini adalah krisisnya adalah ekonomi. Ya. Ya, kita akan langsung ke inti permasalahan kenapa kami juga tertarik untuk membangun narasi ini gitu ya. Jadi sebelumnya ingin saya sampaikan juga, saya sudah pernah mengkampanyekan atau mengkampanyekan Riau Pesisir ini di skala yang lebih kecil, mungkin di beberapa daerah khususnya di Kabupaten Meranti itu sudah tidak asing dengan istilah menebas. Menebas itu bahasa sederhana dan saya yakin artinya semua kita udah tahu, udah ngerti artinya. Tapi arti kebanyakan menebas itu menuju negeri bahari sejahtera. Nah, jadi kalau kita singkat memang agak sedikit kasar ya, menebas. Nah, itulah asal usul. Kemudian hari ini kita kembangkan lebih agak lebih eskalasinya kita tingkatkan. Jadi kita bicara menebas itu tidak hanya skala Meranti, tapi skala pesisir. Nah, ini yang menjadi persoalan kita hari ini. Kita tinggal di pesisir, kita kadang-kadang terasa seperti kita tinggal di, mohon maaf ya, kita tinggal di pulau yang jauh dari ibu kota dan jauh dari keramaian. Padahal Riau Pesisir ini berada di tengah-tengah hiruk pikuk pasar global. Di sebelah kita ada Malaysia, ada Johor Bahru, di sebelah kanan dikit kita ada Singapura, ya kan? Riau Pesisir itu ada di antara kemegahan dua negara ini, ya. Tapi hari ini kita merasa terpencil ya, dan ini yang membuat kita terpancing untuk membangun narasi baru ini, semangat baru Riau Pesisir ini. Nah, itu yang menjadi trigger kenapa kita ingin bergerak dengan cara yang berbeda. Nah, sudut pandangnya adalah bisnis, Pak Dokter. Ya. Bisnis. Jadi saya mau bercerita dikit tentang sejarah atau mungkin ada, kita dulu sering mendengar namanya Sijori ya. Singapura, Riau. Dan sebelum Sijori itu nama kita juga berubah, Indonesia INS GT. Ya, jadi Indonesia, Malaysia, Singapura, Growth Triangle. Kita Growth Triangle, kemudian kita berkembang bersama secara ekonomi. Kemudian itu berubah menjadi Sijori. Dari nama, susunan nama aja kita udah agak curiga nih ya. Tadinya Indonesia paling depan karena mereka mengakui kita negara besar. Kemudian Malaysia nomor 2, M ya kan? Karena setelah Indonesia, Malaysia. Kemudian ketiga baru Singapura, INS. Berarti Singapura menyadari dia negara kecil ya. Kemudian kesininya berubah menjadi Sijori. Singapura di depan, Johor di tengah-tengah, Riau di belakang. Nah, ini semakin agak mencurigakan, ini ada apa ini kan? Kemudian 2002 kita mungkin masih ingat, kita pemekaran. Kabupaten Provinsi Riau yang tadinya Batam dan Kepri juga bagian dari kita. Di Batam, Tanjung Balai, Tanjung Pinang, kemudian pecah menjadi Kepri. Semakin hilanglah target triangle growth ini ya. Jadi Sijorinya udah tinggal Sijo aja, Ri-nya udah hilang. Ri-nya ada nyangkut terakhir di Pulau Batam. Tapi kita tahu kondisi Pulau Batam hari ini adalah pulau tempat menyimpan barang-barang yang lebih dari garasinya Singapura ya, disimpan di situ gitu. Nah, hari ini kita bisa melihat kondisinya, Pak Dokter. Kita lihat bahwa Singapura karena terakhir namanya paling depan, dia berhasil mengelola Selat Malaka. Ekonomi maritim Singapura berkembang begitu pesat. Kemudian Johor berhasil mengelola industri. Makanya sekarang kita menjual karet ke Malaysia itu sudah tidak terlalu laku karena pohon karet di Malaysia itu sudah dipotong. Mereka membangun industri. Nah, kemudian
Johor dan beberapa kota kayak Tanjung Lepas gitu ya, mereka udah jadi kota industri. Terus kita bagiannya apa? Kita Riau khususnya, kita menyuplai bahan baku. Padahal kapal yang masuk ke Singapura itu 80%-nya ke Indonesia mengangkut komoditi kita ya kan. Kemudian industri yang dikelola oleh Johor Bahru itu bahan bakunya dari kita. Salah satunya kelapa, ya kan? Dari Injil, kemudian karet, mungkin dari Kepri, ada juga beberapa produk agro yang ada di pesisir Riau ini semuanya lari ke sana. Nah, cuma yang menjadi ironis hari ini kita tidak punya kemampuan dalam menentukan harga komoditi itu. Ya. Nah, kebetulan saya memang agak sedikit fokus beberapa 10 tahun terakhir ini saya fokus di bisnis logistik, usaha logistik. Saya melihat persoalan kita sekarang ini adalah di tata kelola logistik, Pak. Nah, tata kelola logistik ini saya pikir ada sedikit persoalan yang saya pikir memang sungsang ya. Jadi rantai distribusi yang ada di pesisir ini sungsang. Kemudian apa menjadi persoalan menurut kami? Persoalannya itu akses. Jadi kita tidak berdaulat di dalam mengelola akses keluar masuk pesisir ini. Makanya waktu itu saya sempat berdiskusi dengan masyarakat kita, terutama petani yang ada di Meranti, yang ada di Injil. Saya sempat berdiskusi tentang nilai komoditi, karena inilah ekonomi kita ya kan. Ekonomi masyarakat Riau pesisir itu ikan, nelayan, kemudian petani ya kan, kebun. Ya inilah komoditi yang bisa kita anggap komoditi andalan masyarakat kita. Kalau sawit macam-macam saya pikir itu korporasi ya. Mungkin agak sulit kita bisa mendapat manfaat langsung ke masyarakat ya. Saya sempat berdialog ke salah satu petani kelapa di Meranti. Saya tanya, Pak, Bapak jual kelapa ini satu bijinya berapa? Kalau kami jual di Malaysia itu pada waktu itu 1.800 katanya satu biji kelapa. Saya ngajak mereka berhitung, ayo 1.800 ini apa aja komponennya, Pak? Wah, ini harga kelapa, kemudian upah kami, kata orang kita bilang naik kelapa ya kan, Pak? Upahnya ngupas kelapa juga di situ. Kemudian disortir kelapa itu, taruh di tempat yang siap dikapalkan, kemudian turunkan di kapal, kirim ke Malaysia. Saya tahu tuh tempatnya di Minyak Beku itu. Dan saya pernah ke sana gitu, saya lihat kondisi di sana. Terus kalau 1.800 ini, kalau hitungan saya sebagai pedagang, ini bukan harga kelapa ini, Pak. Ini harga kerja Bapak mengelola kelapa ya kan. Terus harga kelapanya mana ini? Lupa kita mencantumkan harga kelapa gitu. Sementara kita tahu kelapa ini dikelola menjadi bermacam-macam varian produk ya. Santannya dia dapat, kemudian airnya bisa jadi minuman juga ya kan. Batoknya juga, kulitnya itu bisa jadi arang, charcoal yang diekspor ke mana? Ke Timur Tengah atau di mana-mana. Jadi dia beli satu dapat 4 gitu. Kita jual keringat. Itu yang terjadi, persoalan yang terjadi di seluruh pantai pesisir kita. Nah, ini yang membuat saya agak tergugah bahwa sampai hari ini, mohon maaf, saya tidak melihat ada arah pembangunan infrastruktur, baik itu konsep yang mengarah perbaikan terhadap kondisi ini. Nah, yang kedua mungkin kita bisa melihat kondisi abrasi pantai kita yang semakin parah, ya kan? Nah, mungkin nanti kita bisa bicara agak lebih detail bagaimana kondisi dan bentuk pantai kita hari ini, baik di Meranti, di beberapa titik di pesisir, semuanya sama, kondisinya sangat memprihatinkan. Jadi itu salah satu semangat itu muncul, Pak Dokter. Hingga kita akhirnya ya udahlah, kita coba bergerak dari sisi yang lain. Makanya semangat ini kita sebut semangat baru Riau Pesisir. Nah, inilah kita mencoba, aku yakin dengan kebersamaan kita semua ya kan, dengan niat
tulus kita untuk membangun Riau Pesisir ini, insya Allah kita akan ketemu jalan. Amin. Amin. Tambah lagi kita dipantau, dikawal dan diawasi oleh para tokoh-tokoh senior kita yang memang cukup mapan di bidang organisasi dan lain-lain. Kita yakin kita bisa membuka mata pemerintah, terutama pemerintah daerah dan pusat, untuk lebih fokus ke depannya membangun Riau Pesisir di tempat kita belajar berdayung waktu kecil depan. Iya. Ya, tempat kita belajar ngambil lokan ya, atau meranti ngujak ngamuk. Gitu. Ini harus kita perhatikan. Jadi itulah membuat kita agak terpancing emosinya. Nah, alhamdulillah hari ini saya ditemani juga sama kawan-kawan yang sepaham dengan konsep ini. Bismillah kita berjuang bersama-sama. Itulah sekilas tentang Semangat Riau. semangat. Nah, kami yakin untuk bergerak ini kita tidak bisa juga hanya mengedepankan komunitas tanpa entitas ya. Sehingga kami juga membangun sebuah yayasan, yaitu Yayasan Negeri Riau Pesisir. Harapan kita inilah wadah untuk menampung segala aspirasi, kemudian juga entitas untuk kita berkomunikasi dengan para stakeholder dan pihak-pihak yang ada di luar sana. Ya. Jadi kita tidak berbicara tanpa entitas, kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita sampaikan, terhadap apa yang kita akan lakukan. Begitu. Terima kasih. Pak Bos ya. Ya. Nanti saya akan tanya kepada Pak Dokter terkait penjelasan dari ketua tadi. Tapi sebelum itu saya tanya dulu lah kepada Setiuse. Ya. Ini kan Yayasan Negeri Riau Pesisir. Artinya kan sudah ada sebuah tempat menaung ya, sama-sama untuk berjuang. Bagaimana secara legal formal kita ini? Datuk Budi. Oh siap. Dengan saya nih. Ya. Terima kasih host yang luar biasa. Mohon izin pada guru-guru nama saya. Saya awali dengan sebuah pantun ya. Di Sungai Gergaji sampan melaju, nak pergi mengaji ke Tanjung Pasir. Kalau tuan-tuan nak mengaji tentang Melayu, mari kembali ke Riau Pesisir. Ini baru datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama teman nong ini pantun. Ya, lanjut. Jadi begini, berawal daripada saya tuh sebenarnya kemarin tuh curhat dengan Bang Mujin ini pada saat Ramadan kan. Nah, di mana saya cakap bahwa sudah tiga kali dah kubo almarhumah mak saya tuh pindah. Bukan karena keluarga nak pergi pindah, tapi karena memang kubo itulah terendam air, alias abrasi. Hampir agak saya tuh sudah 10 kilo sudah. Kuala Selat, negeri terluar Riau. Kuala Selat, Guntung, Kateman, Inhil itu sudah dimakan abrasi. Mulai dari Pak Long saya membuat desa itu, sampai kemudian abang kami nomor 1, abang Mas Nur menjadi Pak Wali pertama di situ, sampai hari ini tak pernah sesen pun haram ada usaha untuk melakukan penyelamatan desa budaya itu. Nah, sementara di sana terdapat suku-suku asli Riau, baik itu dari nelayan asli, suku Melayu maupun saudara-saudara kita orang laut di situ beranak pinak sudah berapa ratus tahun. Juga banyak juga di situ saudara-saudara kita yang dari Kalimantan, dari Sulawesi, yang mereka dari kalau ditanya bila datang mereka lupa bila, karena memang itu kampung mereka kan. Dan itu hilang. Terpaksa 3 kali memindah kubu mak saya ke darat. Dulu hutan tuh bagi kami, tapi sekarang dah menjadi tempat lagi, kampung lagi.
Nah, berdasarkan daripada itulah kemudian saya curhat dengan Bang Mahmuzin. Ternyata Bang Mahmuzin juga bercakap tak ubah dari kampung dia juga begitu. Nah, ternyata bertanya juga dengan kawan-kawan yang ada di Bengkalis juga begitu. Lalu saya mencoba membantu kepala desa daerah saya itu beberapa kali menembus ke kementerian, tak dapat didengar. Akhirnya kami sepakatlah dengan Bang Mahmuzin ini bahwa kita tidak bisa berjuang sendiri ini. Tak kisah lagi berapa waktu habis, tak kisah berapa dana habis, kita nak pergi ke Jakarta kan, tapi berujung daripada kain buruk tinggal di kami. Maka oleh sebab itulah kemudian saya katakan bahwa sebagai bolehlah mungkin dikatakan oleh Bang Ayahanda Haji Abdul Latif bahwa saya ini adalah pejuang pengusaha. Pejuangnya sedang, pengusahanya belum dapat gitu. Tapi kemarin diamanahkan sebagai ketua umum BPD Riau, alhamdulillah. Ya. Nah, lalu saya sebagai pembelajaran yang lalu di HIMI bahwa kita ini harus melakukan legal standing terlebih dahulu, ya kan? Harus ada media, ibarat tanam itu harus ada media. Oleh sebab itu kawan-kawan kepala desa seluruh Riau Pesisir ini yang sudah alhamdulillah satu persatu dan bergabung tiap kabupaten itu ke grup kita, yang belum bergabung bisa nanti mungkin menjapri host ya, menjapri admin, minta WA kita akan undang. Nah, kita ingin kumpulkan semua kepala desa di sana supaya kepala desa ini seperti kepala desa Kuala Selat kampung saya itu, di mana dia berjuang sendiri. Kepala desa di Kuala Selat itu macam mana dia mengumpulkan data dengan masyarakat, dia bikin video sendiri dengan handphone dia itu beberapa kali handphone campak, gitu kan? Dan tengah pasang menyelamatkan rumah warga yang di angin, nauzubillah, luar biasa kuat sana bang. Yeah. Kalau lah bisa investor Belanda datang sana sampai cocok di bangun apa tuh, kincir angin. Ya. Saya agak tertarik juga jadi masalah desa hilang kan. Jadi kalau di BUMN itu kan banyak perusahaan di merger kan. Kalau di kampung kita itu desa di merger kan. Karena desa yang sebelah ini 3/4. Jadi di merger kan dengan desa yang lain. Nah, ini kejadian ini mungkin unik tapi nyata ini. Ya, jadi kita sudah membentuk namanya Yayasan Negeri Riau Pesisir. Yayasan Negeri Riau Pesisir tujuannya adalah supaya kemudian bisa tertampung seluruh aspirasi-aspirasi desa. Aspirasi ini bukan urusan politik, tapi aspirasi misalnya ada komoditi desa itu yang kemudian sudah membanjir, tapi tak bisa menjual hilirisasinya, maka insya Allah yayasan kita akan melakukan pendampingan dalam hal pasar. Nah, yang kedua misalnya ada daerah-daerah desa yang terhambat berkembang, apakah itu faktor alam ataukah itu faktor karena terisolasi. Nah, ini juga akan kita lakukan kebersamaan dalam urusan pembangunan ini. Saya ditugasi oleh teman-teman dalam pengurusan adalah sebagai koki lah mungkin, sebagai juru masak, meramu semua apa yang ada di internal Riau Pesisir ini, mengumpulkan semua data, melakukan edukasi kepada adik-adik aktivis sosial lingkungan, mengedukasi masyarakat desa untuk menyiapkan hal-hal yang bersifat menjadi bisa dipasarkan. Nah, urusan hilirisasi dan memasarkannya adalah urusan Ketua Umum Bang Haji Mahmuzin ini. Urusan kita bersama. Urusan kita. Ayo Tos. Jelas Pak Dokter, kira apa yang bisa ditarik dari penjelasan kedua narasumber tadi? Baik, terima kasih Os Nawami, dan selamat datang ya sahabat kita ya, bersama-sama Ridwan ya, saudara Mahmuzin Tahir. Ini suatu kehormatan bagi kampus kami ya, seorang pengusaha dari Tanjung Priok yang sempat datang ke kampus dan studio ini. Begini juga dengan Rinda Dasabudi ya. Kalau kemarin kita tamunya adalah Ketua HIMI terpilih ya. Oh, Rinda Ramadilai ya. Ketua HIMI ini luar biasa. Sekarang saya di BPP HIMI. BPP HIMI pusat ya. Alhamdulillah. Saya cuma sedikit menyampaikan bahwa ketika gagasan tentang semangat baru
Riau Pesisir ini disampaikan, tentu saya merasa sangat antusias, gitu ya, karena memang sudah banyak segmen, ya, gerakan-gerakan atau entiti-entiti yang ingin memperjuangkan Riau Pesisir. Ada komite, ada apalah macam-macam yang sudah mulai bermunculan. Harapan saya cuma satu, ya, dengan semangat Ketum Mahmuzin ini, ya, ini akan menjadi penyatu dari semua elemen-elemen yang ada sebelumnya, ya, karena hari ini memang waktunya untuk orang muda, ya. Kalau pesisir masih juga berpikir secara feodal, masih juga kita berpikir orang tua yang harus didepankan, itu menurut saya sesuatu yang keliru, ya. Cukuplah orang tua itu ngayomi, karena kita sudah diberi waktu cukup banyak untuk itu, ya, untuk berjuang. Nah, mungkin napas kita sudah pendek. Jadi beri kesempatan kepada kamu. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa saya memberikan apresiasi kepada yayasan ini? Karena narasi yang dibangun adalah narasi ekonomi, bukan narasi politik dan kekuasaan, ya. Berhentilah kita untuk bicara pada ruang-ruang yang politik dan kekuasaan yang diutamakan, tetapi harus kita utamakan narasi kesejahteraan. Di saat bangsa-bangsa besar di Eropa sudah bicara tentang kebahagiaan, saya kan kebetulan dokter kebahagiaan nih, ya, economic happiness, ya. Di saat orang sudah bicara tentang kebahagiaan, kita masih tertatih-tatih dengan cerita kesejahteraan. Itu kan menyedihkan, gitu, ya. Nah, memanglah ekonomi tidak secara otomatis menyebabkan orang menjadi bahagia. Tapi apa ekonomi? Orang sulit untuk bahagia. Jadi artinya mari kita lanjut potensi-potensi ekonomi. Kita percayai kepada anak-anak muda ini untuk bagaimana mereka menyulam potensi-potensi sumber daya yang ada. Ya, maka saya juga menghimbau para akademisi, para doktor, para profesor yang ada yang memberikan apresiasi di dalam masyarakat Riau Pesisir ini, beri kepercayaan sepenuhnya pada anak muda kita ini. Kita cukup memberikan petuah nasihat, kita cukup mengawasi mereka, kesantunan mereka, tata nilai Melayu mereka, supaya mereka betul-betul bisa berjalan on the track, ya, dengan cara mereka, dengan cara milenial mereka, ya. Kita pakai aja filosofi Saadi, ya, atau anakmu bukan milikmu, mereka adalah milik sang hidup. Kamu boleh membuat rumah untuk raganya, tapi bukan untuk jiwanya. Karena seperti panah yang melesat dari pelananya, dia sudah akan terbang jauh darimu. Maka beri kesempatan kepada mereka untuk berkreasi. Hari ini lain sudah tidak seperti masa-masa kita dahulu, tidak seperti konvensional di masa lalu. Ini sudah revolusi industri 4.0, masanya digital, masanya sudah startup dan sebagainya. Nah, jadi saya sebagai akademisi tentu apresiasi memandang yayasan ini akan menjadi benar-benar menjadi semangat baru Riau Pesisir. Ya. Mari kita lurus bahwa kita sedang berjuang, kita bukan sedang berperang. Kita sedang berjuang, kita bukan sedang berperang. Jadi apapun konflik-konflik internal, dalaman dan segala macam yang hari ini sedang berkecamuk itu dengan segmentasi biasa, posisi pesisir, maka itu harus kita jadikan sesuatu potensi ekonomi yang mampu mensejahterakan masyarakat kita dan memberikan nilai pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan bagi negara Republik Indonesia ini secara maksimal. Untuk itu tentu tidak lain kami berharap kepada orang muda, terutama Pak Mahmuzin, Pak Budi, bergeraklah terus, ya. Bergerak terus, kita akan memberikan supporting dari sisi wacana. Maka itu host. Baik, terima kasih Pak Dokter. Karena ini semangat, tentu kita harus jaga semangat ini. Tentu kita harus tahu juga apa strategi-strategi yang akan dilakukan oleh yayasan dalam pun banyak orang, sehingga semangat ini tetap terjaga dan perjuangan tetap jalan terus. Namun sebelum itu, kita lihat dulu pariwara yang berikut ini.
Center for Islamic Philanthropy and Social Finance, CIPS, Institut Agama Islam Tafakuh Fiddin, merupakan pusat kebajikan dan kedermawanan Islam yang didirikan oleh Yayasan Tafakuh Fiddin Dumai. Kehadiran lembaga ini bertujuan untuk menyuburkan semangat kedermawanan umat serta mempotensikan modal kedermawanan itu untuk pemberdayaan kaum duafa. Untuk menjalankan misi tersebut, CIPS YTF menjalankan program kajian, sosialisasi, penghimpunan, dan pendistribusian semua bentuk kedermawanan Islam, infak, sedekah, zakat, wakaf, dan sebagainya. Sejak berdiri di tahun 2017, CIPS YTF langsung menjalankan aksi-aksi kedermawanannya dengan menggelar program Jumat Berkah, Gebiar Ramadan, serta Kasih Idul Fitri. Program pengembangan ekonomi duafa telah pula dijalankan, namun belum berjalan secara maksimal. Kembali bersama saya, Dawami Esos MIKOM dalam dialog interaktif. Semangat sudah ada, kemudian yang akan kita ketahui adalah apa strategi yang akan kita lakukan sehingga semangat ini tetap terjaga dan orang yang berhimpun dalam yayasan ini juga punya semangat yang sama. Baik, jadi saya selalu menyampaikan istilah kepada teman-teman kawan-kawan kita di satu yayasan dan kawan-kawan yang berjuang bersama-sama kita ini hanya punya one way ticket. Kita tidak punya tiket kembali. Kita hanya tiket pergi, ya. Jadi istilah one way ticket itu kami memang bertekad, ya ini kita harus usahakan sampai ke titik nadir, ya, sampai di mana kita bisa membuktikan bahwa apa yang kita lakukan ini akan menjadi sebuah kenyataan nanti, ya, supaya dream come true, ya. Nah, kemudian strategi kami dalam mengelola Yayasan Negeri Riau Pesisir ini tadi sudah saya sampaikan bahwa krusial isu kita adalah ekonomi dan yang juga tidak kalah pentingnya adalah sumber daya manusia, dan yang terakhir juga tidak kalah penting akhlak, ya kan? Ya. Jadi kalau kita membangun manusia tanpa akhlak, banyak kita bisa bercontoh ke daerah-daerah maju, tapi kita tidak ada di situ gitu, kita nggak mau gitu. Jadi jangan sampai kita membangun satu peradaban, tapi bukan milik kita, entitas kita nggak ada di situ. Ada yang bisa membuat orang ini menghilangkan identitas atau menjual identitas itu karena satu, kadang-kadang kita harus garis bawahi faktor ekonomi, Pak Dokter, ya kan? Jadi penting sekali harus kita fokus. Jadi target kami, karena background kami pedagang, saya tak berani ngomong pengusaha, ya kan? Usaha pemula. Dan kalau bilang pengusaha, nanti dicek pajak nanti kita. Kita bayar. Oke, jadi kita akan mencoba melalui pendekatan ekonomi, pendampingan terhadap saudara kita yang di seluruh pantai pesisir yang hari ini mungkin berteriak, ya, terutama di saat pandemi kemarin mereka tidak bisa beraktivitas normal, banyak yang gulung tikar juga, ya kan? Ini kan butuh bimbingan ini, bagaimana kita bisa sama bangkit. Nah, kami akan coba mengajak atau menyentuh dari sisi ini, karena ini sangat penting kalau kita berjuang, tapi menurut
terpapar, ya pasti pikirannya rusuh gitu kan. Iya, Jadi iya. kita akan fokus ke sana dulu. Nah, persoalan tadi yang disampaikan sama Dato' Budi, kita semua bisa memproduksi apapun di diri ini. Tanah kita subur ya kan, tanam apapun jadi. Kadang-kadang ada beberapa daerah tuh tanam semen, batu, kawat timbul. Nah itu sangat. Jadi kami akan lakukan itu, dan kita juga bekerja sama dengan beberapa asosiasi yang profesi gabungan pengusaha ekspor di Indonesia. Kemudian kita bergabung juga dengan pengelola UMKM daerah-daerah, bersinergi untuk coba membangun ekonomi kerakyatan dulu nih. Nah ini fokus ini. Kemudian kita juga mengajak teman-teman yang ada di seluruh pantai pesisir ini untuk bersinergi. Jadi kita sekarang sudah nggak bisa lagi Pak ngebangun sesuatu itu sendiri. Kalau bahas kita main pecah itu udah nggak bisa lagi, nggak bisa. Kita lihat Spiderman, Superman, semua sudah bersinergi juga kan. Itu saking bahwa kita harus akui Liga. mereka jadi sekuat itu sinergi gitu, apalagi kita tidak kuat. Nah ini kami akan fokus ke sana, pembinaan, kemudian berusaha untuk menaikkan nilai komoditi lokal kita. Nah ini fokus kita. Kemudian setelah itu kita coba bersama-sama melihat apa yang harus kita lakukan nextnya. Apakah kita akan bersama-sama sepakat kita membangun sebuah peradaban baru. Kita tunggu tahapan berikutnya ya kan. Jadi strateginya kita sepakat dulu untuk bersama-sama untuk suatu tujuan sama-sama. Yang kedua, saya ingat sekali nasihat Pak Abang kita, ya pertama matangkan strategi ya, kemudian lakukan secara ikhlas, ada spiritual di situ, kemudian semoga kita menang dengan keberanian. Nah itu strategi besarnya ya kan. Nah, mungkin Pak Sekjen juga punya strategi yang sudah kami bagi tugas di sini, dan saya kebetulan akan lebih banyak ke Expand. Luar. Makronya kalau ekonominya, mikronya akan lebih banyak diatur atau distrategikan sama Pak Sekjen. Karena memang beliau sangat menguasai ini setiap jengkal tanah yang ada di Riau pesisir ini. Nah, begitu. Ya. Ya, saya begini. Buat saudara-saudara sekalian, khususnya kepala desa ataupun tokoh masyarakat yang ada di desa, bahwa kami dari Yayasan Negeri Riau Pesisir telah menghimpun puluhan guru-guru besar yang ada di Riau Pesisir yang hari ini bermasyarakat di Kota Pekanbaru, para dokter, para profesor, salah satunya adalah Bang Rizal Akbar, ya. Yang menjadi masalah, yang menjadi besar biayanya selama ini adalah media. Saya kasih contoh saya sendiri, saya sebagai pengusaha properti atau developer. Di Riau saya sebagai sekretaris Asosiasi Pengusaha Properti seluruh Indonesia yang ketuanya adalah Bupati Zukri Misran. Saya sekretaris. Nah, apa yang paling mahal bagi kami? Media. Ketika kami membayar, begitu buat para pejuang desa, yang paling mahal bagi mereka adalah media. Menyampaikan kepada publik, menyampaikan kepada yang bisa memberikan keputusan atas pembangunan ataupun bantuan, itu adalah media yang mereka inginkan. Itu yang paling mahal bagi mereka. Maka oleh sebab itu saya sangat bahwa kami menyiapkan sebuah sekretariat perwakilan di Pekanbaru, pusatnya insya Allah kita di Jakarta juga sudah ada, di mana buat seluruh kepala desa, seluruh teman-teman aktivis desa, baik itu Anda punya karya-karya maupun adik-adik yang punya sanggar-sanggar kesenian dan budaya, kami akan berikan fasilitas sebesar-besarnya. Baik itu dalam hal mengemas secara ilmiah produk-produk kampung-kampung kita, komoditi kita yang tadi kita didampingi oleh para profesor dan dokter, maupun tenaga-tenaga IT sudah kita siapkan. Jadi bagaimana misalnya kalau istilah ketua umum, dia pernah ketemu orang ini kaya, ternyata jualan pisang goreng. Tapi 21 gerai
penuh terisi. Entah di mana menggoreng pun tak tahu. Nah, ini zamannya IT, tetapi miris sekali. IT ini tidak menyentuh harkat kehidupan dan tidak merubah nasib budak-budak Riau pesisir. Saya pikir Anda sepakat. Karena apa? Karena tidak ada yang berani berkorban waktu, biaya, dan jiwa raga untuk membantu memfasilitasi seluruh pejuang Riau pesisir yang ada di desa. Hubungi saya, hubungi kami, insya Allah Anda akan menjadi pahlawan yang nyata. Terima kasih. Ujung kata-kata tadi itu menarik. Anda menjadi pahlawan yang nyata. Memang benar sekali slogannya. Ya. Dan pahlawan itu adalah kami patriot bangsa hidup dari untung. Berarti kan usaha. Ya kalau hidup dari gaji ya dibilang pahlawan. Kami pahlawan bangsa hidup dari untung. Siap. Jadi itu adalah tema-tema yang menarik. Tadi juga saya menanggapi ada one village one product. Ini menjadi sesuatu yang akan dikembangkan oleh yayasan. Saya sangat berharap dengan gagasan itu, ya, karena teori one village one product ini bukan teori baru, lama, tapi tak pernah jadi. Karena tidak ada berani menginisiasi. Ya, jadi kalau dengan ada gagasan yayasan, ya, yang membuka seluas-luasnya produk-produk desa untuk mereka publish, untuk mereka bina, untuk mereka damping, ini sesuatu yang luar biasa untuk kemajuan negeri-negeri pesisir, ya, terutama yang memiliki produk-produk unggulan. Nah, ini suatu yang menarik. Nah, saya terakhir ingin menyampaikan satu hal saja. Dengan gagasan yang disampaikan Ketua Umum, dengan disampaikan proses tadi, ya, kita yang terpenting adalah beri mereka kepercayaan. Ya, beri mereka kepercayaan, karena yang paling sulit bagi kita orang pesisir ini adalah percaya dengan orang lain. Saya ingin menjadi Mesra Juri, ya, sebagai tokoh yang paling tidak sudah masuk kepada level tua pertama. Kalau lompat 8 tahun itu namanya middle tua, gitu ya. Dan sudah mengalami kesusahan dipercaya. Ini kan meminta kepercayaan. Susah. Ini kan generasi X namanya. Ya, Generasi X. Ya, kalau baby boomers sudah lewat. Kami baby generasi X. Nah, generasi X ini diberi kepercayaan kepada generasi milenial, generasi Z ini untuk mengemas sehingga mereka bertanggung jawab terhadap keberlanjutan negeri kita, keberlanjutan peradaban masyarakat kita di masa akan datang. Kita tidak boleh lagi menjadi masyarakat yang hanya menonton, yang hanya berkritik, tapi kita harus menjadi utama, yang menjadi orang yang betul-betul diperhitungkan di dalam kawasan pesisir pantai timur Sumatera ini. Sekali seperti itu. Baik para pemirsa Video TV, sebenarnya saya sudah mempersiapkan sekitar 50 pertanyaan. Menjawab semangat ini kan, tetapi waktulah yang memisahkan kita. Namun sebelum itu kita dengar dulu statement dari Ketua Yayasan Negeri Riau Pesisir. Baik, terima kasih host. Saya pada kesempatan yang baik ini saya mengimbau kepada seluruh kawan-kawan, sahabat dan masyarakat Riau Pesisir. Riau Pesisir ini adalah negeri yang sangat strategis. Bukan hanya kita yang membicarakan negeri ini, tapi seluruh masyarakat termasuk masyarakat dunia juga sangat antusias melihat strategisnya negeri kita ini. Jadi kita mesti sadar bahwa kita berada di wilayah yang sangat istimewa. Jadi saya mau sampaikan juga, mudah-mudahan pikiran saya juga ini sama dengan pemikiran yang lain. Masyarakat Riau Pesisir, kalau diambil darahnya, DNA kita ini adalah DNA masyarakat global. Kita ini masyarakat global. Tetangga kita global. Kita berada di lingkaran ekonomi global. Jadi kita harus bangkit. Dan kejayaan Riau Pesisir ini adalah sebuah keniscayaan. Kita tinggal menunggu kapan. Tapi kalau tidak kita jemput sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Nah, untuk itu saya ngajak, ayo kita bersama-sama, karena membangun sebuah kelompok negeri ini tidak bisa dilakukan oleh segelintir orang,
tapi kita harus bersama-sama. Untuk itu, lupakan perbedaan, ayo kita samakan konsep, visi, dan tujuan. Kita bisa berjuang dari sebelah mana, dari cara apapun, tapi target kita hanya satu. Riau Pesisir harus terdepan. Itu dari saya. Terima kasih kepada narasumber. Semoga di lain kesempatan kita masih bisa berbagi dan berdialog, apakah dalam pertemuan yang nasional walaupun atau internasional. Dan kami berharap juga kepada Ketua dan Sekjen di lain kesempatan hadir di studio kami. Insyaallah, amin. Saya host Doa Sosial mengucapkan ribuan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.